pagi kelas. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran untuk pekan kali ini, Ibu minta kesediaannya ya untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Rizky, silahkan. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat nih, masih pagi kan? Gimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik kalau begitu ya. Nah, sebelum mulai Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Aris sama Eca, Bu. Aris dengan Eca dengan keterangan? Tidak ada keterangan, Bu. Tidak ada keterangan ya? Oke. Untuk Aris dengan Eca hari ini tidak ada keterangan. Baik. Walaupun ada teman yang nggak berangkat, tapi nggak menghalangi ya untuk semangat pada pagi hari ini. Ya, Bu. Oke, siap. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang Ibu ucapkan di kemarin. Ada yang ingat untuk topiknya? Saya, Bu, ingat, Bu. Untuk tadi saya? Iya, Bu. Oke, boleh dijawab. Ibu kemarin memberikan informasi bahwa minggu ini kita akan membahas tentang konsep dasar logika dan algoritma, Bu. Konsep dasar logika dan algoritma. Yang lain ada yang kurang setuju atau punya jawaban lain? Tidak, Bu. Tidak. Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, baik. Hari ini benar ya kata Tarisa tadi, kita akan belajar tentang konsep dasar logika dan algoritma. Konsep dasar logika dan algoritma. Oke, perhatikan ya untuk konsep dasar logika dan algoritma ini. Konsep dasar logika dan algoritma. Di sini kita punya dua subbab nih, tentang logika dan juga algoritma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu? Logika itu berhubungan dengan laki-laki. Ada yang jawab logika? Oke, logika. Logika itu identik dengan cara kita berpikir, cara kita mengutarakan, dan itu masuk akal gitu. Jadi logika ini adalah cara kita berpikir, tetapi sesuai dengan nalar, sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan akal yang ada, dan bersifatnya spontanitas. Sedangkan algoritma ini lebih terstruktur. Karena dia lebih terstruktur, jadi dia memuat tentang langkah-langkah dan instruksi dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita mau masak mie instan, kita mau berangkat sekolah, itu kan pasti ada struktur-strukturnya ya. Nah, itu sebelumnya kita berpikir dulu, oh saya pengen makan mie instan nih. Kira-kira harus ada apa aja sih yang ada di mie instan? Harus beli apa dulu? Harus menghidupkan apa dulu? Itu kan cara kita berpikir ya, oh ini, tapi kita tindak lanjuti untuk lebih strukturnya di algoritma. Jadi makanya kita di sini membahasnya dalam satu subbab karena dia saling keterkaitan satu dengan lainnya. Oke, dari sini kira-kira penjelasan Ibu sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada, Ibu punya sedikit video untuk pembelajaran kali ini supaya lebih menarik. Yeay. Tapi sebelumnya sambil Ibu menyiapkan ya, kalian boleh untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat apa saja sih inti-inti yang penting untuk video yang akan Ibu tampilkan. Baik, Bu. Sudah alatnya? Sudah, Bu. Larissa sudah? Sudah, Bu. Dona yang di belakang sudah alatnya? Oke, kalau sudah perhatikan ya. 1, 2, 3. Logika dan algoritma. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Diharapkan nanti Anda mempunyai keterampilan untuk menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Materi yang pertama adalah logika. Logika merupakan hal
atau juga disebut sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Manusia adalah makhluk yang paling mulia karena memiliki kelebihan akal pikiran. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas yang menuntun manusia bertindak dengan pertimbangan logis. Yang kedua adalah moralitas yang mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Namun, dalam berpikir, manusia cenderung dipengaruhi oleh emosi dan subjektivitas, serta berbagai hal lain yang menjadikan manusia tidak berpikir jernih dan logis, sehingga akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pola pikir yang logis, yaitu berpikir dengan cara benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini untuk melakukan penalaran berdasarkan pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Pola nalar deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, pola nalar umum, semua kelas 10 OTKP harus memasuki kelasroom dengan kode kelas berikut. Pola nalar khusus, Raditya adalah siswa kelas 10 OTKP. Kesimpulannya adalah Raditya harus masuk kelasroom dengan kode kelas berikut. Pola nalar induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya adalah Raditya rajin berlatih keyboarding. Dia mampu mengetik cepat menggunakan 10 jari. Pola nalar khusus yang lain adalah Disti rajin berlatih keyboarding. Dia mampu mengetik cepat menggunakan 10. Bahwa logika, telah mempelajari logika yang terkait dengan bagaimana adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi adalah seorang siswa 10 OTKP. Setiap hari, dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Jadi algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Algoritma dikomunikasikan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan bagan alir atau flowchart, atau yang tingkatannya lebih tinggi menggunakan pseudocode dan bahasa pemrograman. Saya di sini akan menunjukkan bentuk algoritma yang mudah dibaca, yaitu menggunakan bagan alir atau flowchart. Flowchart tersusun dari berbagai simbol yang berbeda, mempresentasikan sebuah input proses maupun output yang berbeda. Masing-masing simbol memiliki kegunaan. Ada terminator, proses, keputusan, subproses, dokumen, data, pangkalan data, kartu, penunjuk alir, masukan manual, operasi manual, persiapan, konektor, dan simbol anotasi. Ini adalah beberapa bagan alir atau flowchart yang sudah jadi. Contoh, bagan alir berangkat ke sekolah, flowchart mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Oke, sudah selesai ya? Sudah ada yang dicatat? Sudah, Ya, Bu. Oke, tadi mau nanyakan video tentang logika dan juga algoritma komputer. Dimana tadi sudah juga banyak contohnya, sudah ada flowchart juga tadi. Nah, di sini Ibu pengen tanya nih, dari penjelasan Ibu sampaikan, terus yang sudah ada di video, kira-kira ada nggak sih yang kurang jelas atau kurang paham yang ingin ditanyakan? Siapa? Aldia. Oke, boleh di. Saya kurang paham mengenai perbedaan antara algoritma dan logika. Apakah bisa dijelaskan kembali? Untuk perbedaan logika dan algoritma. Oke, Ibu jelaskan kembali ya. Perhatikan untuk semuanya juga, ya walaupun yang tidak bertanya ya. Nah, di sini perbedaan dari logika dan algoritma. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan dan ada di video, bahwasanya kalau logika ini lebih ke cara berpikir kita secara spontanitas, secara logika, secara masuk akal gitu. Tapi dia belum tentu terstruktur karena dia bersifatnya biasanya spontan gitu. Nah, kalau
algoritma itu lebih terstruktur. Nah, dia ini langkah-langkah sesuai dengan logika yang ada gitu, logika yang sudah kita pikirkan, nanti kita tuangkan di dalam satu struktur yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Seperti yang ada tadi di video, ada yang masak mie, berangkat sekolah, dan lain-lainnya. Jadi untuk mencapai satu tujuan itu, kita ada yang namanya langkah-langkahnya. Nah, setelah itu sudah jelas Aldi dan semuanya? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Kalau gitu kayaknya boring nih. Ibu punya satu kuis untuk kalian semua. Kuis. Kuisnya kita sambil bermain ya, jadi jangan tegang semuanya. Boleh mengeluarkan HP-nya masing-masing. Siap, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sambil Ibu menyiapkan, di sini Ibu mau jelasin dulu ya tentang kuis kita. Jadi untuk kuisnya, oke, sebentar. Nanti di sini ada kuis. Nah, kalian masukin untuk enter kodenya di HP masing-masing. Buka browser dulu, lalu klik kuisnya dan masukkan kodenya. Nanti ada beberapa soal yang harus dijawab. Dan untuk nilai tertinggi nih, Ibu bakal kasih namanya reward untuk kalian. Yeay. Sudah? Ini belum ada nih partisipannya. Boleh dimasukin kodenya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Di sini partisipannya masih 0 nih. Belum ada nih yang join. Ada, Bu. Ada. Sebentar ya. Oke, ada Aldi, ada Rizky, ada Tarisa, Dona dan Anggia. Oke. Gimana, ada kesulitan untuk Anggia? Di HP aja dulu, Bu. Codingnya. Oke, dimasukkan namanya masing-masing ya. Jadi jangan pakai nama samaran, nanti nggak dapat rewardnya. HP nomor rewardnya, Bu. Ada deh, mau tahu nih. Rewardnya apa, Bu? Rewardnya spesial deh. Jadi dijawab dulu. Kalau dapat juara 1 baru dapat reward. Oke, masih 3 orang, mau nambah. Oke, yang lain ditunggu dulu ya untuk Anggia sama Donanya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Anggia sudah. Sudah 4, satu lagi Dona. 079302. Ya, Bu. Satu lagi. Ya, Bu. Yes, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Full nih timnya. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 24. 2, 3. Ayo. Apa sih? Nggak tahu. Baru 1, 2 orang yang menjawab. 3, 4, satu lagi. 5 orang ya. Oke. Aku loh pada Bu. Mau next apa dilihat dulu? Next aja, Bu. Lihat dulu ya. Wih, Tarisa nih. Wih, dibalas sama Rizky. Karena kita yang bersama. Oke, kita next ya. Ya, Bu. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ayo. Belum ada yang jawab. 1, 4. Satu lagi. Dona. Oke, 5 ya. Kita next dulu ya. Next aja, Bu. Aduh, Tarisa, Rizky kebalap nih. 3. Oke.
Oke. Ayo, siapa nih? Masih Tata yang tertinggi. Ayo Dona, jangan mau kalah. Oke, next. Tadi sudah ada di tayangan video. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke. Kita lihat ya. Wih, Tarisa masih. Anggia membalap Aldi nih. Kenapa, Di? Lupa. Oke, kita lihat ya sekarang peringkat 1, 2, dan 3. Berapa untuk Tarisa? Oke, untuk Tarisa. Nanti silakan hubungi Ibu ya. Oke, untuk yang lain jangan berkecil hati karena ini baru kuis nih. Di sini habis pertanyaan. Kita buat iya, tapi ini diskusi nih, diskusi kecil. Nah, di sini kan ada 5 orang yang hadir ya. Ini Ibu pengen buat 2 kelompok kecil. Nanti KPD-nya kalian berdiskusi untuk dipresentasikan. Jadi satu orang nanti maju sebagai presenter untuk menyebutkan ke teman-temannya. Oke? Untuk kelompok 1, siapa yang mau kelompok 1? Bu. Tarisa dan Rizky. Oke, silakan ke sebelah kiri. Membentuk U ya, letter U ya. Tapi satu kelompok. Kelompok 2 berarti Nadia, Dona, dan Aldi. Oke. Letter U juga ya. Aku izin bertanya. Iya tuh. Oke. Untuk waktu, di sini Ibu punya lembar tadi ya. Di sini Ibu punya lembar LKPD. Nah, nanti ayo Tarisa. Perhatikan ya. Nah, di sini Ibu punya observer ataupun LKPD. LKPD. Nah, di sini nanti kalian berdiskusi selama 10 menit. Nanti kita presentasi di depan perwakilan satu orang. Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Jadi satu kelompok satu jawaban aja ya. Ini untuk Rizky dan Tarisa. Ini Anggia dan Aldi. Oke, 10 menit Ibu mulai dari sekarang. Oke, gimana kelompok? Ada yang bisa? Ini fotonya di sini ya, di sebalik. Iya, boleh. Boleh kayak gitu. Oke, masih ada lagi yang kurang jelas? Oke, semangat ya. Untuk Tarisa, Rizky ada yang bisa? Oke, bagus jawabannya. Oke, waktu kita 5 menit lagi. Oke, sih nggak boleh kayak gitu tahu. Ayo masing-masing kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Masing-masing ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Selesai, Bu. Kelompok 1 selesai, Bu. Kelompok 1 selesai, kelompok 2 Bu. belum. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Untuk maju satu-satu ya, berarti kita perwakilan kelompok nih. Untuk kelompok berapa dulu ya? Aku 2, Bu. 1, Bu. Dari nomornya aja. Karena dia paling lambat tadi, Bu. Soalnya di 2, Bu. Oke, karena paling lambat jadi kelompok 2. Kelompok 2 untuk presentasi nomor 2. 1. Oke, untuk kelompok 2 perwakilan bisa maju ke depan. Aldi. Ayo semangat Aldi. Apa di pertanyaannya? Pertanyaannya
buatlah algoritma membuat mie instan. Oke. Yang pertama algoritma membuat mie. Kedua menyediakan alat dan bahan mie instan, air, kompor, panci, sendok, mangkok. Tiga mengisi air ke dalam panci. Empat meletakkan panci di atas kompor. Yang kelima hidupkan atau nyalakan kompor untuk memulai Ayo memasak kelompok air lainnya sampai mendidih. perhatikan. Yang keenam, jika air sudah mendidih, buka bungkus mie instan dan pisahkan bumbu mie instan. Yang ketujuh, masukkan mie ke dalam panci. Yang ke-8, biarkan sejenak sekitar 1 menit, kemudian aduk perlahan sekitar 1 menit. Yang ke-9, matikan api kompor. Yang ke-10, buka bungkus bumbu ke dalam panci. Yang ke-11, aduk kembali mie secara perlahan. Yang ke-12, tuangkan mie ke dalam mangkok. Yang ke-13, siap dimakan. Untuk Oke. konsepnya dilihat di sini. Ya, yang untuk nomor 2 aja, nanti nomor 1 flowchartnya biar kelompok 1 ya. Nah, untuk Aldi ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Bu. Ada. Iya, Bu. Kalau nggak ada kita beri aplaus untuk Aldi. Oke, karena kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 1 ya. Iya, Bu. Untuk kelompok 1 boleh maju. Untuk nomor 2. Apa pertanyaannya? Membuat flowchart. Pertanyaannya adalah membuat flowchart tentang mie instan. Instan, oke. Udah dibuat flowchartnya? Sudah, Bu. Bisa ditunjukkan? Seperti ini, Bu. Oke, sedikit dijelaskan coba. Oh iya. Begitu aja. Di sini ada start, mulai, kemudian di sini ada data, yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian ada input memasukkan air ke dalam panci. Oke. Kemudian di sini ada decision, air mendidih. Jika air belum mendidih, maka kembali ke langkah sebelumnya, yaitu tunggu sampai mendidih. Jika air sudah mendidih, maka lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buka bungkus mie instan. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain dari kelompok 1? Tidak, Bu. Nggak ada? Ya? Kenapa kelompok Anda menggunakan decision pada tadi masak air? Oke, Karisa bisa bantu jawab untuk temennya? Apa ya? Oh iya, Bu, karena kan di decision itu kan statementnya ada 2, iya atau tidak. Jadi kalau iya itu lanjut ke step berikutnya, kalau tidak itu balik ke step sebelumnya. Oke, apa udah jelas Anggia? Ya, sudah. Oke, sudah jelas. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, duduk lagi. Oke, Balik ke tempat ya, Bu. oke, boleh kita kembali ke tempatnya dulu untuk lebih rapi. Oke, tadi kita sudah bareng-bareng, sudah Ibu jelaskan, sudah nonton video, kita sudah kuis, dan terakhir tadi udah kelompok kecil. Dan di sini Ibu bakal sedikit menjelaskan kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini ya, untuk yang sudah Ibu sebutkan. Jadi dalam sebuah penyelesaian yang ada, untuk kasus yang ada, itu bisa menggunakan algoritma dan flowchart yang berbeda-beda dalam satu kasus. Jadi dalam satu kasus itu tidak harus memakai satu step yang sama, tapi boleh berbeda-beda. Seperti tadi misalnya kelompok 1 dan kelompok 2 memakai yang beda tetapi dalam satu proses yang sama, yaitu mie instan. Nah, itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulannya dan untuk minggu besok kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman untuk lanjutan dari algoritma yang ada. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu mau minta perwakilan 1 orang untuk menyebutkan saran untuk minggu depan. Siapa yang mau? Saran? Ya, untuk minggu depan mau seperti apa nih pembelajaran kita? Apakah lebih Oke, baik, Bu. Nah, jadi kalau menurut saya pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Hanya saja mungkin untuk pertemuan di minggu depan kita menggunakan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Oke, lebih bervariatif lagi ya. Iya, Jadi Bu. nanti untuk minggu depan kita bisa outdoor bareng ya. Iya. Oke. Betul. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup, kita sama-sama berdoa. Karena tadi sudah ketua kelas, sekarang Ibu minta yang salah satunya nih Aldi untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri
Oke, terima kasih kelas untuk pembelajarannya hari ini. Kita bertemu lagi untuk minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih semuanya.